أحمد حداد أسكن غزة فلسطين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua taufik hidayah sehingga pada malam yang berkah ini kita dapat berkumpul di masjid ini. Kemudian salam kalau kita sampaikan kepada Sayyidul Alam bersama Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat sekalian. Yang kami hormati Imam Masjid, Pak Kecil, baik tadi Pak Mangkuk, kemudian yang kami hormati kepada masjid, tokoh-tokoh masyarakat khususnya sedang jamaah bisa bagi maaf dan ayah-ayah yang dirahmati Allah. Hai sekalian, Syekh katakan tadi bahwa atas landasan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kami jadikan kamu manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya tak lain untuk kalian saling mengenal. Kemudian beliau menyatakan juga bahwa saya bernama Dr. Syekh Samia Kamil Ahmed Hajar yang berasal dari kota Gaza, Palestina. Hari ini sudah tiba di tempat pengumuman ibu bersama Bapak di sini, bersama Ibu di sini. Yang pertama sekali tujuannya adalah untuk silaturahmi, saling kenal-kenal, saling tukar informasi, dan juga untuk kita saling membantu dalam kehidupan. أيها الأخوة أيتها الأخوات، أينما حللتم وأينما ارتحلتم في هذا البلد الطيب أهله، الكل يتساءل: حدثنا عن أحوال غزة، حدثنا عن أحوال فلسطين. أقول إن حالنا في غزة وإن حالنا في فلسطين لا يخفى يا أحبابنا على أحد، لا يخفى يا أحبابنا على أحد. دماؤنا في فلسطين، دماؤنا في غزة تجري كالأنهار، وإسرائيل تبطش بأطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا. هل شاهدتم يا أحبابنا المثث؟ هل شاهدتم مثث الأطفال والرجال والنساء في غزة؟ هل شاهدتم تلكم المرأة التي بكت على مرأى ومسمع من هذا العالم الظالم؟ قالت هذه المرأة وهي تبكي: إني كان بجواري الاحتلال الإسرائيلي أمرنا أن ننزح من رفح، أن نترك رفح، وبينما نحن في طريقنا فإذا الاحتلال الإسرائيلي يطلق عليه النار، يطلق عليه الرصاص. حاولت أن آخذه بعد أن استشرف ما استطعت. تركت ولدي دون أن أمتعه، تركت ولدي دون أن أدفعه، وهي تقول عبر وسائل الإعلام: سامحني يا ولدي ما استطعت أن أدفنك، سامحني يا ولدي ما استطعت أن أمتعك. Sehingga jemaah Isya terakhir kepada Allah, beliau berkata, kemana saja saya datang dan berceramah, saya terus selalu memberitakan keadaan yang terjadi di Palestina dan Gaza. Kondisi di sana baik sekarang sampai ke depan terus saya pantau, dan juga bapak-bapak itu mungkin tahu informasi terus berubah. Tapi akhirnya bapak tahu semua bahwa di sana sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Karena mengapa? Karena kondisi Palestina pasca perang setahun setengah pasca jeda kemanusiaan, sungguh mereka rakyat Palestina pada hari ini sungguh sangat menyedihkan, sangat sengsara, sangat menderita. Karena banyak
تخيل شعب بأكمله عطشان، نحن لا يوجد عندنا طعام، شعب بأكمله جائع، لا يوجد عندنا بيوت، شعب بأكمله مشرد في الشوارع والخيام. نحن يا أحبابنا شعب بأكمله لا يوجد عندنا لا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا شراب. إسرائيل تفرض علينا، إسرائيل تفرض علينا حصارا مطبقا. إسرائيل وضعت المواطن الفلسطيني بين خيارين، إما الموت جوعا وإما أن نهاجر. ونحن نؤكد يا أحبابنا على أننا نجوع ولا نركع، باقون على أرضنا ما بقي الليل والنهار وما بقي الزعتر والزيتون. لا يوجد يا أحبابنا في غزة مقومات حياة، شعب بأكمله ميت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Hadis dari beliau juga menyatakan bahwa pada hari ini penduduk Gaza, yaitu rakyatnya, cukup tidak kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada listrik, tidak ada obat-obatan terhadap orang-orang yang luka-luka akibat perang, akibat bom, anak-anak yatim, ribuan perempuan-perempuan janda yang sudah sakit suaminya, anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sakit, dan juga keluarga-keluarga yang tidak ada usaha, sehingga masyarakat di sana adalah masyarakat yang sangat miskin, tidak ada rumah, masyarakat yang tidak ada tempat tinggal, masyarakat yang tidak ada makanan dan minuman, cuma yang ada cuma buah zaitun dan juga daun-daunnya yang harus dimakan ketika tidak ada makanan. Sehingga pada hari ini kadang-kadang daun-daun pun mungkin sudah dimakan dan dipertahankan kehidupan. Sehingga pada saat ini tidak ada pilihan, apakah tinggal di Palestina di negerinya mati kelaparan, ataupun harus hijrah lari pergi, sehingga tanah Baitul Maqdis, tanah yang suci itu atau mukaddas tersebut ditinggalkan kepada kaum Yahudi Israel Zionis, yang mereka itu memang terus menerus merokok dan mengambil tanah-tanah yang kami, tanah-tanah kami, ingin usaha mereka itu, ingin duki mereka itu, ingin dibuat tempat-tempat ibadah sinagoga mereka. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Israel menyiksa kami, Israel menyengsarakan kami, Israel menghambat makanan-makanan untuk kami. Kami sungguh dijadikan menderita supaya kami tidak tahan tinggal di negeri kami sendiri, dengan dilontarkan jatuhkan bom ke pesawat-pesawat dan juga laut darat, dan dihambat masuknya makanan-makanan, minuman dan juga listrik, sehingga di sana sungguh hidup di dalam kegelapan tanpa ada cahaya ketika malam hari.
itu adalah sangat menyedihkan, sangat kejam. Israel melakukan itu kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Amerika dan juga Inggris, Prancis, Belanda dan seluruh negara-negara Eropa. Bahkan juga kerjasama dengan orang-orang Arab. Mereka itu membantu baik persenjataan, uang, bahkan juga tentara-tentara dikirim ke Israel kemudian masuk ke wilayah kami Palestina, membunuh anak-anak kami, menyembelih, menumpahkan darah di negeri kami. Sehingga kita tidak berdaya, kita tidak sendiri di sini di Palestina tanpa ada yang membantunya. Di mana persatuan orang-orang Arab, di mana kaum muslimin, di mana yang menegak hak asasi manusia, di mana PBB, bangsa-bangsa yang menyerukan tentang hak asasi manusia tidak ada yang bisa membantu kami yang terhadap kezaliman Israel dan juga Amerika dan juga Eropa yang bersatu padu mereka ingin membunuh dan juga menghancurkan wilayah kami. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bahwa bangsa kami hari ini adalah meninggal mati dalam kegelapan. Maka di mana sekarang kaum muslimin? Apakah tidak teringat perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong dalam kehidupan? Di mana kaum muslimin? Di mana orang-orang? Di mana kaum muslimin dunia? Tanpa ada yang mau membela kami di sana. Tinggal kami di dalam perang sendiri untuk melawan negeri Israel. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sehingga pada hari ini mereka itu memasuki bulan Ramadan, ketika buka puasa dan juga ketika mereka itu sahur, tidak ada makanan, tidak ada air untuk diminum, dan tidak ada makanan-makanan untuk dicicipi. Cuma kadang-kadang satu roti harus dibagi beberapa orang keluarga, satu kurma harus dibagi beberapa orang, maka sekarang sudah sampai harus makan daun-daunan dan juga rumput-rumputan. Jamaah sekalian, kalau bapak-bapak di sini, alhamdulillah ketika
pikiran